Bayangkan, Anda sedang menjalani masa pensiun yang seharusnya tenang dan bahagia. Tapi tiba-tiba, muncul rasa perih di area intim, nyeri setiap kali berhubungan dengan pasangan, bahkan kadang muncul rasa tidak nyaman saat duduk terlalu lama. Banyak wanita memilih diam karena menganggap ini hal wajar di usia lanjut. Padahal, kondisi ini bisa diatasi dengan cara yang alami. Inilah yang disebut vaginal dryness atau vagina kering setelah menopause, masalah umum yang sering dianggap tabu untuk dibicarakan, padahal dampaknya sangat besar bagi kesehatan dan keharmonisan rumah tangga. Sebelum saya lanjut, saya ingin tahu dulu, Anda sekarang berusia berapa? Tulis di kolom komentar ya. Apakah Anda sedang menghadapi masa menopause, atau mungkin sedang bersiap-siap ke arah sana? Jawaban Anda bisa menjadi dukungan dan inspirasi untuk penonton lain yang menonton video ini. Dan jangan lupa, klik tombol like dulu agar channel ini makin semangat memberikan edukasi kesehatan untuk lansia. Satu, mengapa vagina menjadi kering setelah menopause? Setelah wanita memasuki menopause, tubuh berhenti memproduksi sel telur. Bersamaan dengan itu, kadar hormon estrogen menurun drastis. Estrogen berperan penting menjaga kelembaban, elastisitas, dan sirkulasi darah pada jaringan vagina. Tanpa estrogen yang cukup, dinding vagina menjadi lebih tipis, kering, bahkan mudah iritasi. Fakta ilmiah, studi dari The North American Menopause Society, 2020, menemukan bahwa 50–60% wanita pasca menopause mengalami kekeringan vagina, tapi hanya 25% yang benar-benar membicarakan masalah ini dengan tenaga medis. Banyak yang memilih diam karena rasa malu. Selain faktor hormon, ada faktor lain yang memperparah kekeringan, seperti obat-obatan tertentu misalnya antihipertensi, antidepresan, dan obat kanker payudara. Merokok mempercepat berkurangnya sirkulasi darah ke area panggul. Stres kronis memengaruhi keseimbangan hormon. Kurang olahraga menyebabkan aliran darah ke organ reproduksi tidak optimal. Dua, gejala yang harus diwaspadai. Gejalanya sering muncul perlahan dan kadang diabaikan. Rasa terbakar, gatal, atau nyeri di vagina. Sakit saat berhubungan seksual, dispareunia. Sering buang air kecil tapi tidak tuntas. Mudah terkena infeksi saluran kemih. Penurunan gairah seksual dan rasa enggan untuk intim dengan pasangan. Journal of Women's Health, 2018, melaporkan bahwa wanita dengan kekeringan vagina berisiko 2 kali lebih tinggi mengalami depresi ringan hingga sedang dibanding yang tidak mengalaminya. Jadi, ini bukan hanya masalah fisik, tapi juga bisa berdampak psikologis. Tiga, dampak jangka panjang jika dibiarkan. Rasa tidak nyaman setiap hari duduk lama terasa perih. Menurunnya kualitas hubungan dengan pasangan karena rasa nyeri saat berhubungan. Infeksi berulang karena lapisan pelindung alami vagina melemah. Penurunan kualitas hidup wanita menjadi minder, cemas, bahkan kehilangan semangat sosial. Ilustrasi kasus, bayangkan seorang ibu berusia 55 tahun yang setiap kali suaminya mengajak berhubungan, ia selalu menolak karena nyeri. Lama-kelamaan hubungan rumah tangga menjadi renggang. Padahal, dengan penanganan yang tepat, masalah ini bisa diatasi. 4. Solusi alami agar tetap nyaman. 1. Gunakan pelumas berbahan dasar air. Mudah ditemukan di apotek. Aman digunakan sebelum berhubungan. Tidak menimbulkan iritasi. 2. Konsumsi makanan kaya fitoestrogen.
Sumber alami dari kedelai, tempe, tahu, flaxseed, kacang-kacangan. Kandungan ini meniru efek estrogen dalam tubuh. Studi Journal of Clinical Endocrinology Metabolis 2019 menemukan wanita yang rutin mengonsumsi phytoestrogen alami mengalami peningkatan kelembaban vagina dalam 12 minggu. 3. Gunakan minyak alami. Minyak kelapa murni atau vitamin E oil bisa digunakan untuk melembabkan area sekitar vagina. Pastikan tidak ada alergi sebelum pemakaian rutin. 4. Senam kegel. Latihan ini memperkuat otot dasar panggul, meningkatkan aliran darah, dan membantu elastisitas jaringan vagina. Lakukan setiap hari, 10-15 kali kontraksi otot panggul, tahan 5 detik, lalu lepaskan. 5. Rutin berhubungan intim. Aktivitas seksual yang sehat membantu merangsang aliran darah ke area vagina. Hal ini bisa memperlambat proses penipisan jaringan. 6. Olahraga teratur, minum cukup air. Olahraga ringan seperti jalan cepat, yoga, atau berenang meningkatkan sirkulasi darah. Air putih cukup menjaga kelembaban tubuh, termasuk jaringan vagina. 7. Hindari produk iritatif. Sabun kewanitaan berpewangi, pakaian dalam sintetis, alkohol, dan rokok bisa memperburuk kekeringan. Kapan harus ke dokter? Bila rasa nyeri atau terbakar sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika terjadi perdarahan setelah berhubungan. Bila infeksi sering muncul. Pilihan medis yang tersedia. Terapi estrogen lokal berupa krim, tablet, atau cincin vagina. Terapi hormon sistemik, HRT, diberikan bila gejala menopause lain juga berat. Alternatif non-hormon gel atau pelembab vagina jangka panjang. Studi dari Cochrane Review, 2020, menunjukkan bahwa terapi estrogen lokal terbukti efektif mengurangi gejala vaginal dryness dengan risiko minimal jika digunakan sesuai anjuran dokter. 6. Tips praktis untuk lansia. Jangan malu berdiskusi dengan pasangan tentang kondisi ini. Catat gejala yang dirasakan untuk bahan konsultasi dengan dokter. Gunakan pakaian dalam berbahan katun agar sirkulasi udara lancar. Rutin cek kesehatan reproduksi meski sudah menopause. Jadi, vagina kering setelah menopause memang kondisi alami, tapi bukan berarti harus dibiarkan. Dengan pemahaman yang benar, gaya hidup sehat, solusi alami, serta bantuan medis bila perlu, para wanita bisa tetap menjalani masa lansia dengan nyaman dan penuh percaya diri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru. Tulis juga pada kolom komentar, bagaimana pengalaman Anda saat mengalami permasalahan seperti itu. Pesan penting, jangan pernah malu berkonsultasi dengan dokter, karena setiap wanita punya kondisi tubuh yang unik. Dan kabar baiknya, semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk tetap hidup sehat dan bahagia. Stay tune, karena di video selanjutnya kita akan bahas lebih banyak lagi tentang masalah reproduksi lansia, baik pria maupun wanita. Sampai jumpa di video berikutnya. Setiap senyum dan kesehatan Anda adalah kebahagiaan bagi kami. Ingat, setiap hari adalah kesempatan baru untuk sehat dan bahagia. Klik like untuk menyebarkan semangat ini kepada lebih banyak orang. Dan tekan subscribe supaya kita bisa terus bersama, saling menguatkan dan menjaga kebahagiaan hingga usia senja.